Para pemain berdatangan ke Surabaya. Erick Thohir minta timnas Indonesia serius hadapi Kuwait dan Lebanon di FIFA Matchday. Makin memanas, FC Twente ancam Mes Hilgers begini usai tak kunjung dapatkan klub baru di bursa transfer. Begini penjelasannya. Bisa bikin publik tanah air bangga sekaligus kagum, aksi Miliano Jonathans tolak Belanda viral di media sosial. Tanpa klub bukan masalah, Tom Haye tetap jadi pemain andalan di skuad timnas Indonesia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Komitmen sangat luar biasa ditunjukkan oleh calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Miliano Jonathans. Ya, penyerang FC Utrecht ini dilaporkan menolak kesempatan untuk bergabung dengan skuad sementara timnas Belanda U21 demi memprioritaskan prosesnya menjadi warga negara Indonesia. Kabar mengenai minat dari Belanda ini pertama kali diungkap oleh jurnalis asal Belanda, Denie van Laar. Dalam laporannya, ia menyebut bahwa nama Jonathans sebenarnya masuk dalam radar tim junior Belanda. Namun, laporan yang sama juga menegaskan bahwa sang pemain telah membuat keputusan tegas untuk menolak tawaran tersebut. Fokus utamanya saat ini adalah merampungkan semua proses administrasi agar bisa segera mengenakan seragam merah putih. Menurut sumber Voetbal Primeur, Jonathans awalnya masuk dalam daftar pemain sementara timnas U21 Belanda. Namun, ia tidak akan menerima undangan tersebut karena saat ini sedang dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Hal ini menandai langkah yang jelas bagi pemain saya berusia 21 tahun ini menuju karir internasionalnya di Asia, tulis laporan tersebut sebagaimana dikutip dari Voetbal Primeur. Jelas, keputusan tegas Jonathans ini menjadi kabar yang sangat dinantikan oleh pelatih Patrick Kluivert dan para pendukung skuad Garuda. Tenaganya sangat dibutuhkan mengingat agenda padat yang menanti timnas Indonesia. Kebutuhan akan jasa Miliano Jonathans menjadi semakin mendesak mengingat kondisi lini depan yang sedang krisis setelah bomber utama, Ole Romeni diragukan tampil akibat cedera. Oleh karena itu, Patrick Kluivert sangat berharap proses naturalisasi pemain berdarah Depok ini bisa segera rampung. Saat ini, bek timnas Indonesia, Mes Hilgers, tengah menghadapi situasi tak mengenakan di bursa transfer musim panas 2025 ini. Sebab, keinginannya untuk mencari tantangan baru di luar FC Twente hingga kini belum terwujud. Meski sempat dikaitkan dengan beberapa klub Eropa, termasuk Crystal Palace dari Liga Inggris, nyatanya belum ada kesepakatan konkret yang terjalin. Direktur olahraga FC Twente, Jan Strewer, menegaskan bahwa pihak klub belum menerima tawaran resmi dari klub manapun. Jelas, kondisi ini membuat posisi Hilgers semakin sulit. Bahkan, 2 laga awal Eredivisie musim ini, Hilgers sama sekali tidak masuk dalam daftar skuad pertandingan. Twente menegaskan bahwa sang bek hanya akan kembali ke tim utama jika bersedia memperpanjang kontraknya yang tersisa kurang dari 1 tahun. Menurut agen Hilgers, memang ada banyak ketertarikan, namun hingga sekarang belum ada klub yang benar-benar datang ke kami. Dia bisa saja kembali masuk skuad, tapi syaratnya jelas, dia harus memperpanjang kontrak setidaknya 1 tahun. Apakah Hilgers bersedia? Itu harus Anda tanyakan langsung ke dia. Sampai sekarang kami belum menerima sinyal apapun, ungkap ujar Jan Strewer kepada salah satu media Belanda. Tentu, Hilgers kini berada di posisi serba salah. Jika tetap bertahan di Twente tanpa menaikkan kontrak baru, peluang bermainnya akan semakin kecil. Namun jika menunggu tawaran dari klub lain, waktunya semakin mepet karena bursa transfer musim panas akan segera ditutup. Di sisi lain, Twente tidak ingin kehilangan pemain berharga mereka secara gratis pada musim panas tahun depan. Dengan memaksa Hilgers memperpanjang kontrak, klub berharap bisa menjaga aset atau setidaknya mendapat nilai transfer ketika ia benar-benar hengkang. Sebenarnya, nama Hilgers sempat ramai dibicarakan di media Inggris setelah dikaitkan dengan Crystal Palace. Klub Premier League itu disebut-sebut membutuhkan tambahan pemain bertahan dengan karakter seperti Hilgers yang tangguh, cepat, dan masih muda. Namun hingga saat ini, kabar tersebut tidak berkembang menjadi negosiasi serius. Tentu, hal ini menambah frustrasi bagi Hilgers yang jelas ingin naik level ke liga yang lebih kompetitif. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta tim nasional Indonesia memberikan yang terbaik pada FIFA Matchday September mendatang. Ya, sesuai jadwal, pasukan Garuda akan melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Untuk menyambut 2 laga itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 27 pemain, termasuk nama baru rasa lama yaitu Mark Klok.
Erik mengatakan timnas Indonesia harus memberikan yang terbaik di laga itu. Pasalnya, dua laga itu merupakan bagian persiapan mereka sebelum berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat melawan Arab Saudi dan Irak pada bulan Oktober. Menurut Erik, Kuwait dan Lebanon yang merupakan tim Timur Tengah, seperti halnya Arab Saudi dan Irak, akan menjadi ujian yang tepat untuk Garuda. Kita siap berikan dukungan terbaik untuk timnas Indonesia, menghadapi dua lawan dari Timur Tengah menjadi kesempatan timnas Indonesia untuk bisa mempelajari dan mengantisipasi permainan Arab Saudi dan Irak yang juga berasal dari Timur Tengah, ungkap Erick Thohir. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah memanggil sebanyak 27 pemain untuk dua laga FIFA Matchday mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 10 pemain yang bermain di BRI Super League, 15 pemain dari kompetisi luar negeri, dan satu pemain yang masih tanpa klub, yakni Tom Haye. Jumlah ini masih mungkin bertambah, mengingat Erick Thohir mengungkapkan timnas Indonesia berpotensi kedatangan pemain naturalisasi baru, yaitu Miliano Jonathans. Dalam pemanggilan kali ini juga, Patrick Kluivert mencoret beberapa pemain langganan dengan berbagai alasan. Ya, para pemain yang tidak ada dalam daftar panggil antara lain adalah Martin Paes, Reza Arya, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Septian Bagaskara, Ole Romeni, Rafael Struijk hingga Elkan Bagot. Nantinya, para pemain yang mendapatkan panggilan akan dikumpulkan di Surabaya mulai tanggal 1 sampai 2 September 2025. Suara-suara optimisme kembali membahana menjelang FIFA Matchday di bulan September 2025. Meskipun saat ini belum rapat ke klub anyar usai kontraknya bersama Almer City habis pada Juni lalu, gelandang berpengalaman Tom Haye tetap mendapat kepercayaan penuh dari pelatih Patrick Kluivert untuk membela timnas Indonesia. Ya, merapatnya Tom Haye di timnas Indonesia bukan saja soal talenta, tetapi juga soal teladan bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Meski tanpa klub, eksistensinya tetap mendapat perhatian. Sejak kontraknya di Almer City berakhir Juni 2025, Tom Haye belum juga menemukan pelabuhan baru. Sejumlah klub dari Asia Tenggara dan Jazirah Arab tengah mempertimbangkan performanya, tetapi hingga kini belum ada kesepakatan resmi tercapai. Keadaan pengangguran ini sama sekali tidak menghalanginya masuk dalam skuad utama timnas Indonesia. Patrick Kluivert memasukkan nama Tom Haye dalam 27 pemain yang akan berlaga di dua laga FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon pada 5 dan 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. FIFA Matchday bukan hanya ajang uji coba. Bagi Haye yang saat ini berada di ruang tunggu karir klub, tampil di laga internasional menjadi peluang emas untuk menunjukkan kualitas, membangun ritme, dan menyatukan kembali jiwa profesionalnya sebelum pergi ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemanggilan ini tampak seperti butiran harapan di tengah ketidakpastian. Meskipun ia belum bermain di level klub sejak Juni, kehadirannya di timnas menunjukkan bahwa pengalaman, kualitas, dan kepemimpinannya di lini tengah tetap penting. Ada keyakinan bahwa kemampuan dan mentalitas Tom Haye masih bisa jadi kekuatan timnas Indonesia. Patrick Kluivert tak sekadar memanggil nama besar, ia melihat stabilitas teknis dan pengalaman Tom Haye. Tentunya timnas Indonesia sangat membutuhkan hal tersebut untuk menghadapi duel kritikal seperti FIFA Matchday. Butuh persiapan, taktik, dan daftar pemain yang tepat dalam menghadapi Kuwait dan Lebanon ini.